Sini saya akan menjelaskan tentang 10 keutamaan dari ibadah berkurban. Nah, apa saja 10 keutamaan itu? Mari kita simak ya. Nah, yang pertama itu ialah kita dapat menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti yang kita ketahui, perintah ini sudah sangat lama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islamnya di seluruh dunia. Nah, kita pernah membaca di dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Kautsar, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Nah, yang artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Dan yang kedua, kita dapat mengikuti suri teladan Nabi Ibrahim. Nah, suri teladan Nabi Ibrahim, tentu saja kisah ini sudah tidak asing lagi di telinga para kaum muslimin, yaitu di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Inilah asal muasalnya mengapa ibadah berkurban itu terjadi. Dan yang ketiga ialah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah yang diturunkannya. Dan yang keempat ialah kita dapat menjadi saksi di akhirat. Maksudnya ibadah ini bisa menjadi saksi kita di akhirat kelak nanti. Dan yang kelima ialah pembeda kaum muslim dan kafir. Nah, yang menjadi pembeda kaum muslim dan kafir di akhir nanti ialah ibadah berkurban ini salah satunya. Dan yang keenam ialah meningkatkan empati serta solidaritas kita kepada sesama. Dan yang ketujuh ialah kita dapat belajar ikhlas. Nah, itu saja kita menjalankan ibadah ini dengan rasa ikhlas, tidak rasa paksaan atau apapun. Dan yang kedelapan ialah amalan yang paling utama di Idul Adha. Nah, selama Idul Adha ini ialah ibadah yang paling utama itu ialah berkurban. Dan yang kesembilan, bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sepuluh ialah mendapat pahala yang berlipat ganda. Nah, 10 hikmah yang bisa kita dapatkan dari ibadah berkurban ini. Nah, yang pertama ialah berkurban merupakan momen yang paling dapat digunakan untuk mengenang kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Ibrahim. Nah, tentu saja kita sudah tahu tentang kisah ini dari dulu. Nah, dan yang kedua ialah kita dapat melaksanakan kurban itu bisa dikatakan sebagai syiar terhadap agama Islam. Dan yang ketiga, berkurban merupakan bukti nyata bahwa kita adalah hamba Allah yang taat dan bertakwa. Yang keempat, berkurban merupakan ibadah yang bisa dikatakan paling utama. Dan yang kelima ialah berkurban merupakan salah satu ciri keislaman seorang muslim tentunya. Dan yang keenam, berkurban sama artinya kita membahagiakan mereka para kaum duafa. Nah, dan yang ketujuh, banyak kebaikan yang bisa kita peroleh dari bulu-bulu hewan yang kita kurbankan itu. Dan yang kedelapan ialah berkurban merupakan perbuatan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja itu sangat disukai Allah. Hukum kurban. Dalam hal ini para ulama terbagi dalam dua pendapat. Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah guru Imam Malik, Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya. Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat daripada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Di antara dalilnya adalah hadis Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dihasankan oleh Syekh Ibnu Al-Albani. Pendapat kedua adalah menyatakan sunnah muakkad, yaitu ditekankan. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hajj, dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Mas'ud Al-Ansyari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban, padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku. Hadis riwayat Abu Razak dan Baihaqi dengan sanad sahih. Demikian pula dikatakan oleh Abu Sarihah, aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berkurban. Hadis ini riwayat Abu Razak, Abdur Razak dan Baihaqi, sanadnya sahih. Ibnu Hajj berkata, tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib. Bisa dilihat dari sahih fikih. Selanjutnya, syarat disyariatkannya kurban bagi orang yang berkurban. Syaratnya yaitu yang pertama, Islam. Selain Muslim tidak disyariatkan baginya untuk berkurban.
Yang kedua, balik dan berakal. Maka orang yang belum balik dan tidak atau belum berakal tidak dibebani untuk berkurban. Yang ketiga, mampu. Maksudnya yaitu bahwa orang yang akan berkurban memiliki materi senilai harga hewan kurban di luar nafkah untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia beri nafkah selama hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Syarat yang harus terpenuhi pada hewan kurban. Yang pertama adalah umurnya. Untuk unta disyaratkan harus telah sempurna 5 tahun. Untuk sapi disyaratkan harus telah sempurna 2 tahun. Untuk kambing disyaratkan harus telah sempurna 1 tahun. Untuk domba disyaratkan harus telah sempurna 1 tahun. Namun pendapat lain menyebutkan telah sempurna 6 bulan. Dalil pokok untuk permasalahan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Janganlah kalian menyembelih kurban, melainkan yang sudah musinah, kecuali bila sulit bagi kalian mendapatkannya, maka sembelihlah jatah dari domba. Syarat selanjutnya yaitu terhindar dari 4 cacat. Yang pertama adalah cacat mata yang jelas. Jika warna putih menutupi sebagian besar penglihatannya sehingga hanya tersisa sedikit bagian mata yang dapat melihat, maka tidak sah kurban dengannya. Demikian pula lebih tidak sah jika buta. Yang kedua adalah penyakit yang jelas terlihat, tapi jika sakitnya ringan maka kurban sah. Yang ketiga, pincang yang jelas terlihat, terlebih jika kakinya patah maka kurban tidak sah. Yang keempat, kurus atau cungkring yang tidak memiliki daging atau sumsum pada tulangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Fitriana Wahyuna akan memaparkan atau menjelaskan jenis-jenis hewan yang boleh dikurbankan. Sudah kita ketahui bahwa sangat penting untuk kita mengetahui dan perlu kita ketahui juga jenis hewan yang kurban boleh disembelih. Sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 34, hewan yang dapat dikurbankan adalah golongan bahimatul an'am atau hewan ternak. Hewan ternak yaitu unta, sapi, atau kambing. Meskipun demikian, menurut pendapat para ulama, terdapat jenis hewan lain yang boleh dikurbankan, yakni domba setara dengan kambing, atau kerbau setara dengan sapi, dan jenis hewan ternak lainnya. Seperti ayam, angsa, ikan, kuda itu merupakan hewan yang tidak dapat digunakan sebagai hewan kurban. Ada hal yang lebih penting untuk kita ketahui dan kita ingat, yakni ketentuan hewan yang dapat dikurbankan adalah pertama, kambing. Nah, kambing merupakan salah satu jenis hewan yang paling banyak dipilih untuk dikurbankan. Yang kedua adalah domba. Selain kambing, domba tergolong hewan ternak yang banyak dipilih untuk dikurbankan. Yang ketiga adalah sapi atau kerbau. Sapi atau kerbau ini dibandingkan dengan sapi, kerbau termasuk kurban yang jarang dipilih. Namun, baik sapi maupun kerbau diperbolehkan dengan ketentuan bahwa umur minimal hewan yang dikurbankan telah mencapai usia 2 tahun. Yang keempat adalah unta. Unta itu lebih banyak ditemukan di Jazirah Arab dan lazim digunakan sebagai hewan. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Syarat sah dan halalnya sembelihan. Hewan sembelihan dinyatakan sah dan halal apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Membaca bismillah ketika hendak menyembelih hewan. Membaca bismillah merupakan syarat yang tidak bisa gugur, baik disengaja, lupa, atau tidak tahu. Sehingga tidak membaca bismillah ketika menyembelih, sembelihan tersebut dianggap tidak sah dan haram untuk dimakan. Ini pendapat terkuat dari perbedaan pendapat yang ada. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi, yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Syarat ini juga berlaku pada penyembelihan hewan kurban. Dasarnya adalah hadis Anas radhiyallahu anha, riwayat Al-Bukhari nomor 5565 dan Muslim nomor 1966, bahwa Nabi SAW berkurban dengan 2 kambing yang berwarna putih bercampur hitam lagi bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir, beliau membaca basmalah dan bertakbir. 2. Yang menyembelih adalah orang yang berakal. Adapun orang gila, sembelihannya tidak sah walaupun ia membaca basmalah, sebab tidak ada niat dan kehendak pada dirinya. 3. Yang menyembelih harus muslim. Kurban adalah amalan ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya boleh sah dilakukan oleh seorang muslim. 4. Terpancarnya darah. Ini akan terwujud dengan 2 ketentuan. 1. Alatnya tajam.
Alat ini terbuat dari besi atau batu yang tajam, tidak boleh kuku, tulang, atau gigi. Disyaratkan mengasahnya terlebih dahulu sebelum menyembelih. 2. Memutus al-wajah, yaitu 2 urat tebal yang mengitari. Ini persyaratan dan batas minimal yang harus disembelih menurut para raji. Sebab, dengan terputusnya kedua urat tersebut, darah akan terpancar deras dan akan mempercepat kematian hewan tersebut. Cara menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut direbahkan dan kaki penyembelih diletakkan pada rusuk leher hewan, agar tidak meronta-ronta hebat. Cara ini juga lebih menenangkan hewan sembelihan dan mempermudah penyembelihan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan tata cara penyembelihan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Artinya, beliau meletakkan kakinya pada rusuk kedua kambing tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 5565 dan Muslim nomor 1966. Demikian pula hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, asjahahu summa zabahahu. Artinya, lalu beliau merebahkan kambing tersebut kemudian menyembelihnya. Tata cara penyembelihan hewan kurban. Syarat sah dan halalnya sembelihan. Hewan sembelihan dinyatakan sah dan halal apabila terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Membaca bismillah ketika hendak menyembelih hewan. Membaca bismillah merupakan syarat yang tidak bisa gugur, baik disengaja, lupa, atau tidak tahu. Sehingga, tidak membaca bismillah ketika menyembelih, sembelihan tersebut dianggap tidak sah dan haram untuk dimakan. Ini pendapat terkuat dari perbedaan pendapat yang ada. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahu alaihi, yang artinya, dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Syarat ini juga berlaku pada penyembelihan hewan kurban. Dasarnya adalah hadis Anas radhiyallahu anha riwayat Al-Bukhari nomor 5565 dan Muslim nomor 1966 bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 kambing yang berwarna putih bercampur hitam lagi bertanduk. Wa yusammi wa yukabbir. Beliau membaca basmalah dan bertakbir. 2. Yang menyembelih adalah orang yang berakal. Adapun orang gila, sembelihannya tidak sah walaupun ia membaca basmalah, sebab tidak ada niat dan kehendak pada dirinya. 3. Yang menyembelih harus muslim. Kurban adalah amalan ibadah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hanya boleh sah dilakukan oleh seorang muslim. 4. Terpancarnya darah. Ini akan terwujud dengan 2 ketentuan. 1. Alatnya tajam. Alat ini terbuat dari besi atau batu yang tajam. Tidak boleh kuku, tulang, atau gigi. Disyaratkan mengasahnya terlebih dahulu sebelum menyembelih. 2. Memutus al-wajah, yaitu 2 urat tebal yang mengitari. Ini persyaratan dan batas minimal yang harus disembelih menurut para raji. Sebab, dengan terputusnya kedua urat tersebut, darah akan terpancar deras dan akan mempercepat kematian hewan tersebut. Cara menyembelih hewan kurban. Hewan tersebut direbahkan dan kaki penyembelih diletakkan pada rusuk leher hewan, agar tidak meronta-ronta hebat. Cara ini juga lebih menenangkan hewan sembelihan dan mempermudah penyembelihan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan tata cara penyembelihan yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Wa yad'u rijlahu ala sifahihima. Artinya, beliau meletakkan kakinya pada rusuk kedua kambing tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 5565 dan Muslim nomor 1966. Demikian pula hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhu, asjahahu summa zabahahu. Artinya, lalu beliau merebahkan kambing tersebut kemudian menyembelih.